Akhirnya, selama agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Bapak Imam Raja Intan SPD kepada Al-Ustaz disilakan memperkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Angku-angku bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi pelajar yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat Allah. Malam 17 ini kita masih berada di musala kita untuk menunaikan qiyamul Ramadan. Berawal kita dengan salat Isya berjamaah, kemudian kita dengarkan tausiah Ramadan. Salawat bering salam kita berdoa kepada Allah, semoga disampaikan buat junjungan kita, Nabi kita Rasul Muhammad SAW, uswah bagi kita bersama, contoh bagi kita, dan juga suri tauladan dalam kehidupan kita ini. Beliau Nabi kita meninggalkan kepada kita Al-Quran dan hadis, sehingga jikalau kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis, warisan Nabi kita itu, insyaallah kita akan selamat kehidupan dunia dan akhirat. Angku-angku bapak-bapak, ibu jemaah yang hormati, karena kita bertepatan di bulan ataupun di malam 17 Ramadan, sesuai dengan hadis Rasulullah bahwasanya, atau sesuai dengan ayat Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Apa ayat Al-Quran? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu, kata Allah, diturunkan di bulan Ramadan. Fungsi Al-Quran itu, kata Allah, hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia, penjelas bagi kita bersama, kemudian akan menjadi pembeda dalam hidup kita. Sebab dalam kehidupan kita
harus ada petunjuk dalam hidup awak Bapak Ibu. Kalau tidak ada petunjuk kanggo Bapak Ibu, maka akan terjadi hidup awak tanpa arah. Hidup awak kanggo Bapak Ibu harus ada penjelas. Ada penjelasan-penjelasan dalam kehidupan, baik dalam bidang akidah. Manakah penjelasan Allah akidah tu nan batua? Manakah atau manakah nan menjadi akidah yang lurus? Dan kama pulo atau mano pulo yang menjadi akidah yang sesat? Nama ibadah yang sesuai dengan syariat Islam, nama ibadah yang barangkali yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nama pulo wangku apa ibu yang barangkali aturan kehidupan awak, baik dalam bidang menata rumah tangga atau dalam berbidang perjualbelian ataupun dalam bidang berpolitik, maka Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu menjadi furqan, menjadi pembeda. Jikalau aku ibu Al-Quran tidak membedakan dalam kehidupan awak, ibarat kampung awak tidak babi matang sawang, tidak babi talak parak. Enak. So Allah menjadikan kita manusia akal yang akan diiringi dengan suatu Al-Quran dalam kehidupan awak. Bapak ibu, tentu nan jalih dia awak mana yang hak, yang mana yang batil, mana yang menjadi halal, mana yang menjadi haram. Kuangku Bapak ibu jemaah yang hormati. Jadi oleh sebab itu Bapak ibu, Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kita bersama. Kemudian Bapak Ibu, Al-Quran itu tidak diragukan di awal. Sebab sampai saat ini Bapak Ibu masih banyak orang-orang yang memperdebatkan, yang memperselisihkan sejauh mana atau sampai di mana kini Bapak Ibu Al-Quran itu akurat atau tidak. Tidak. Banyak kini Bapak Ibu. Ya. Apalagi di bidang ibadah, apalagi di bidang hal-hal larangan, apalagi di bidang hal-hal yang merupakan kemaksiatan. Enak Bapak Ibu. So Al-Quran itu Bapak Ibu adalah merupakan petunjuk hidup dawa, kitabullah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus bagi kita bersama yakini. Tak boleh keraguan dia. Al-Quran Bapak Ibu di ayat surah Al-Baqarah ayat 1 Bapak Ibu dan 2, kata Allah dalam Al-Quran, Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Enak. Alif Lam Mim kata Allah, Allahu a'lamu bi muradihi. Alif Lam Mim ko banyak orang yang mengatakan Allah lebih tahu dengan maksudnya. Jadi tidak ada terjemahan, cuma dijadikan huruf dalam sebuah ayat. Zalikal kitabul la raiba fihi kata Allah, inilah kitab Al-Quran, Al-Quranul Karim kata Allah, la raiba fihi, tidak ada keraguan baginya. Tidak ada keraguan pada Al-Quran itu. Siapa yang mencuba ataupun yang akan menyatakan tidak ada keraguannya, hudal lil muttaqin. Ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, bertakwa, beriman, Bapak Ibu, inilah Al-Quran. Coba Bapak Ibu, keimanan dan ketakwaan Bapak Ibu atau bertakwa pasti sudah ada iman. Orang yang beriman akan menjadikan Al-Quran itu atau meyakini Al-Quran itu Bapak Ibu seyakin-yakinnya, tidak perlu diperdebat-debatkan. Tidak.
Sebab Bapak Ibu, Al-Quran itu merupakan datang dari Allah. Telah tentu di Allah Bapak Ibu, dari sajak Nabi Adam sampai nanti kiamat lah tentu kondisi dunia ini. Bahagian perkembangan manusia itulah tentu di Allah. Alah. Jadi Allah memberikan Al-Quran itu sampai di kiamat itu tuh sudah berlaku Al-Quran itu. Alah. Kebenarannya itu hakiki. Kebenarannya itu sampai hari kiamat. Alah. Aku apa ibu Al-Quran barangkali banyak orang perdebatkan. Alah. Sampai nyaris waktu menangan beberapa tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, bahkan ada semacam aliran-aliran yang Bapak Ibu yang mengatakan Al-Quran itu ada yang harus dibatalkan atau harus yang ada ayat Al-Quran yang dihapuskan karena tidak sesuai dimasuk isinya. Itu bukan Al-Quran yang salah. Al-Quran tidak salah, kurangnya dia tidak paham. Ya tak? Sebab Bapak Ibu, Nabi sama dia itu contohnya Bapak Ibu undang-undang. Undang-undang dibuat kini tidak sesuai. Kalau dulu dibuat undang-undang Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu. Kadang-kadang Bapak Ibu karajonya membuat undang-undang, disambianya memeluk-melukkan Al-Quran. Ikut Bapak Ibu. Ikut khawatir awak. Kalau Al-Quran itu apa ibu tak perlu dikarajokan lagi, tak perlu diberi istilahnya namanya itu di amandemen istilahnya. Nah Bapak Ibu, karena undang-undang yang dibuat manusia, apa tidak ada undang-undang amandemen. Tapi kalau Al-Quran Bapak Ibu tidak ada cerita. Contoh amandemen undang-undang Bapak Ibu, contohnya dulu presiden itu boleh dipilih selagi dipilih masyarakat atau dipilih rakyat. Sampailah 3 periode, 5 periode, 6 periode. Ya tak? Tiba-tiba undang-undang baru amandemennya contohnya hanya boleh 2 periode. Contoh. Itu tak apa Bapak Ibu karena itu buatan manusia. Tapi apa Bapak Ibu tidak boleh diperdebatkan, tak boleh lagi diotak-atik. Kebenaran itu Allah tahu sampai hari kiamat. Maka Bapak Ibu zaman hormati. Makanya Bapak Ibu Allah mengatakan la raiba fi, jangan ragu-ragu je lah. Kalau lah memeluk-meluk Al-Quran kerana orang Bapak Ibu orang nama memeluk-meluk tu ragu Al-Quran, bahkan dah tentu je Al-Quran. Enak. Bapak Ibu sebenarnya enak. Seluruh aspek kehidupan di dalam Al-Quran itulah diatur. Lah tentu di Allah sikap, sifat dan manusia sampai hari kiamat. Angku-angku Bapak Ibu jamaah yang menghormati, inilah Allah mengatakan bahwasanya Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang menghormati, selain itu Al-Quran ku menjadikan rahmat di awak. Rahmat Bapak Ibu. Ketika Al-Quran ada di sisi awak, ketika Al-Quran berada di dalam kehidupan awak Bapak Ibu, itu rahmat Allah sebenarnya. Syukur bawa bagi awak Bapak Ibu umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad kau Bapak Ibu umat yang mendapatkan kitab lebih sempurna dengan umat yang lain. Nah, bisa jadi kitab-kitab Nabi yang lain cuma hanya berbentuk suhuf, lembaran, tidak sampai mungkin puluhan lembar. Kalau awak kita Bapak Ibu Al-Quran awak lengkap. Nah, karena Al-Quran itu menyempurnakan. Nah, ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata itu, hari ini aku sempurnakan nikmat. Apa nikmat itu? Al-Quran Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Al-Quran itu menjadi rahmat. Allah mengatakan Al-Quran dalam surah Luqman Bapak Ibu alif lam mim, tilka ayatul kitabul hakim hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Kata Allah Bapak Ibu alif lam mim, itulah ayat-ayat ataupun kitab-kitab, ayat yang ada dalam kitab yang bijak itu, bijaksana itu kata Allah, petunjuk dan rahmat bagi siapa Bapak Ibu? Bagi orang-orang yang baik.
Kuangku Bapak Ibu jemaah yang hormati. Rahmat itu Bapak Ibu sebenarnya adalah sesuatu kasih sayang. Nah, rahmat, itu maknanya itu semua Bapak Ibu mirip. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bentuknya rahmat. Ya. Rahmat Bapak Ibu, Al-Quran itu rahmat bagi umat manusia, bagi kita orang yang beriman. Bapak Ibu jemaah yang hormati, jadi rahmat itu bentuk kasih sayang Allah kepada awak. Coba Bapak Ibu awak bandingkan dalam kehidupan awak. Dihidupkan saja awak di dunia aku ada fujur dan takwa. Ya, ada yang diberikan Allah suatu kejahatan, ada ketakwaan. Atau ada yang elok, ada yang buruk. Tetapi tidak ada diselipkan Allah Al-Quran kawak atau diturunkan Allah kawak Bapak Ibu. Tentu awak kalau dalam keinginan nafsu awak Bapak Ibu, ada keinginan sesuai keinginan itu cenderung orang berbuat kejahatan. Meskipun ada kebaikan, coba Pak, di dunia kejahatan akan menjadi suatu kesenangan. Tetapi dalam ayat Al-Quran Allah tentukan arah koyo kejahatan, koyo merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Buat berzina ataupun suatu perbuatan yang merupakan perbuatan syaitan, kenikmatan dunia. Ketika itu Bapak Ibu datang Al-Quran, itu hanya sejenak. Tetapi Allah arahkan kepada kebaikan, bahwasanya ada kebaikan itu sampai kepada kebahagiaan akhirat. Itu Bapak Ibu. Semua Bapak Ibu jemaah yang menghormati. Ada kini Bapak Ibu diletakkan orang di dalam galih ikut racun. Adalah galih nanci, adalah madu gitu. Tetapi Bapak Ibu galih tadi tertutup, tak nampak dia awak. Bahkan galih yang racun tadi dihiasi. Maka datang suatu surat anak ketik magiahkan Bapak Ibu datang dicontoh-contoh Bapak Ibu datang surat letakkan situ. Dan sebelah kiri itu Ustaz, itu racun, dan sebelah kanan itu adalah madu. Enak. Tahu wak nama racun dengan meskipun dihiasi kejahatan itu Bapak Ibu, tapi ada suatu petunjuk, pasti orang tidak akan mengambil. Sebab tak secara akal akan mencerna bahwasanya racun akan membahayakan, madu akan menjadi suatu kenikmatan ataupun suatu kebahagiaan yang menyelamatkan diri awak. Coba itu Bapak Ibu Allah berikan fujur dan takwa, tapi ada Allah berikan pula Al-Quran. Makanya Bapak Ibu jemaah yang berhormati, doa itu Bapak Ibu karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang berhormati, kemudian Al-Quran itu juga menjadikan sebagai syifa bagi awak, syifa menjadikan petunjuk. Bapak Ibu jemaah, menjadikan obat. Al-Quran menjadikan obat yang akan menenteramkan, tidak obat jasmani, tidak hanya obat fisik, batin akan terobati dengan Al-Quran. Kan Allah mengingatkan khuliqal insana manu'a. Allah itu sebenarnya memberikan atau Allah diciptakan manusia itu, kata Allah, dalam keadaan keluh kisah. Tapi orang-orang yang tidak merasakan keluh kisah itu, kata Allah, adalah orang-orang yang memang menjadikan Al-Quran itu obat, menjadikan petunjuk. Kata Allah dalam surah Isra, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasar. Kata Allah, Bapak Ibu, kami turunkan Al-Quran itu, dia menjadikan obat, menjadikan obat. Akan menjadi suatu ketika awak banyak masalah, ketika awak banyak problema kehidupan, tak lapih dawan.
Kini barangkali bulan kini ko masalah. Tiba 2 bulan lain pindah lo ke masalah yang lain. Tiba 3 bulan lo ikut lo dia awak. Enak. Aku boleh awak makin lama makin berumur Bapak Ibu. Hidupku penuh masalah saya. Tapi orang yang berpegang kepada Al-Quran, enak. Makanya akan menjadi obatnya. Enak. Ma huwa syifa'un wa rahmatun bagi siapa? Orang yang beriman. Artinya orang yakin, orang yang mengimani Al-Quran sebagai petunjuk hidup Bapak Ibu. Ya. Orang-orang, makanya ayat Allah mengatakan wala yaziduz zalimina illa khasara. Bagi orang-orang yang zalim kata Allah tidak akan merasakan obat Al-Quran itu menjadi obat. Nak yakin jo Al-Quran, makanya semuanya nyo nak pedoknya jadikan Al-Quran ke sebagai obat. Kau apa ibu jemaah yang berhormati, secara apa ibu kenyataan kehidupan awak, bara banyak orang yang menghabisi nyawanya, orang yang barangkali mengakhiri hidupnya dengan membunuh dirinya Bapak Ibu. Inilah. Coba Bapak itu orang yang jauh dari Al-Quran. Ya, ada nama buai gedung 5 balik tingkit, ada nama manjit tunggak listrik, ada yang barangkali minum racun, enak. Ada yang barangkali enak berdiri atau tagak di rel kereta api. Kenapa Bapak Ibu? Karena masalah-masalah itu sebenarnya diberikan Allah kepadanya, tetapi tidaknya balikkan kepada Al-Quran. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak menjadikan atau karena dia meragukan Al-Quran, meragukan kebenaran Al-Quran Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu jemaah yang berhormati, jadi kadang-kala Bapak Ibu Al-Quran orang selalu ataupun orang tidak meyakini Al-Quran dan selalu mengandalkan akal fikiran. Kalau akal fikiran kau Bapak Ibu, kalau akal saja dan diandalkan dalam kepala Bapak Ibu, akalku bisa saja ada mengarahkan kepada yang baik. Suatu saat ini bisa mengarahkan kepada orang-orang yang menjauh dari kebenaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Enak. Aku Bapak Ibu jemaah yang berhormati. Jadi inilah barangkali perlu kita mendalami Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah mengingatkan jadikan Al-Quran petunjuk selama hidup awak. Dan Al-Quran sebagai simbolis. Al-Quran itu sebagai pajangan. Pelengkap daripada koleksi buku awak. Al-Quran itu yubarasih saja di Bali. Tapi Bapak Ibu jemaah yang hormati, alhamdulillah mana saat kini Bapak Ibu di mana Islam mungkin suatu kebangkitan di Islam di Indonesia, barangkali Bapak Ibu Islam akan bangkit dari bawah. Itu Bapak Ibu bermunculan bantuan kini Bapak Ibu bantuan cendawan tumbuh. Cendawan tumbuh rumah tahfiz menjadi berkembang. Alhamdulillah. Para penghafis Al-Quran, dulunya penghafis Al-Quran itu orang-orang yang barangkali masuk ke dalam ataupun pondok-pondok tahfiz yang barangkali usianya di pesantren, disajak-sajaknya bawa sajak MTS atau sajak limat. Kini Bapak Ibu barangkali alhamdulillah TK ataupun SD sudah banyak yang mendapat menghafal Al-Quran setidak-tidaknya 30 juz 30. Aku barangkali ini suatu barangkali bagi awak ada suatu kebahagiaan. Tetapi Bapak Ibu yang dituntut oleh Allah Al-Quran itu hafal di awak, tetapi selalu menjadi pedoman. Sebab kalau hanya hafal saja Al-Quran tidak memahami maknanya, barangkali Bapak Ibu akan menjadi Al-Quran itu suatu untuk barang yang diperdengarkan saja, bukan menjadi hal-hal yang kajian-kajian daripada kehidupan awak. Jadi Bapak Ibu, tahfiz barangkali baik, tetapi suatu pencerahan keagamaan juga perlu Bapak Ibu. Itu contohnya pengajian, itu contohnya Bapak Ibu tausiah, sebab Bapak Ibu dengan itulah yang akan menenteramkan hatimu. Ala bizikrillahi
tatmainul qulub, kata Allah. Ingatlah bahwasanya mengingat Allah, mengingat ayat-ayat Allah akan menenteramkan hati dan jiwa Bapak Ibu. Angku Bapak Ibu jamaah yang berhormati, barangkali sedikit tentang peristiwa nuzul Quran di bulan Ramadan ini, ya, dengan tausiah kita tentang mengkaji Al-Quran itu yang dapat aku sampaikan, karena kita akan melaksanakan salat tarawih berjamaah. Apa yang aku sampaikan jikalau terlonsong khilafat, aku minta reda dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.